Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 17. Nanti ada beberapa ayat yang kita bahas sama-sama. Nah, ayat ini atau khotbah ini saya dapat dari renungan harian pembacaan firman setiap hari. Jadi betapa penting kita baca firman dan banyak bahan khotbah saya dapat itu dari baca firman setiap hari itu. Jadi nggak habis-habis tuh saya baca, kayaknya ada pencerahan. Nah, salah satunya ini yang saya dapatkan dan saya percaya Bapak Ibu diberkati. Ya. Oke, kita coba lihat sama-sama 1 Samuel 9 ayat 1, 2 dan 3. Kita baca 1, 2, 3. 3 ayat dulu. Kita langsung mengambil satu kesimpulan. Ini ada satu kata yang kita mau bahas. Ya. 1 Samuel 9 ayat 1, 2 dan 3. Kita lihat di belakang, kita baca sama-sama. Ya, ayat 1 demikian 1, 2, 3 ada seorang dari daerah Binyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afia, seorang suku Binyamin, seorang yang berada. Ayat 2, orang ini ada anaknya laki-laki. Namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat yang ketiga. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya. Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledainya. Nah, dari 3 pembacaan ayat ini yang sangat menarik adalah mereka kehilangan keledai. Siapa yang kehilangan keledai? Orang tuanya Saul yang bernama Kis. Siapa Kis? Kis ini orang yang berada. Kalau sekarang konteksnya, Kis ini orang kaya. Orang berada, orang kaya. Hilang keledainya. Lalu disuruh cari anaknya yang bernama Saul. Siapa Saul ini? Saul ini seorang yang rupanya. Dan gak ada orang di Israel, artinya di negara, firman Tuhan ngomong gitu kan. Tidak ada orang se-Israel, seelok dia. Setinggi dia, sebau atasnya katanya. Berarti ini orang menawan banget. Kalau datang ke tempat ini menjadi rebutan wanita-wanita. Gak ada se-Israel. Wow. Berarti Saul ini luar biasa. Tapi ayat ini bilang begini. Kis kehilangan keledai. Dia ngomong sama anaknya. Saul, kamu cari keledai hilang. Kamu bawa. Perhatikan loh kata ayat ini. Salah dari bujang yang ada. Artinya bujangnya lebih dari satu. Orang kaya. Cari aja satu. Nah, waktu Saul memutuskan memilih siapa, di situ rencana Tuhan terjadi. Saudara. Jadi berarti milih barangan. Kalau dia salah pilih bujang, maka nanti ending ceritanya lain tuh saudara. Tapi dia bisa pas pilih bujang itu. Nah, di situ kita percaya ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa. Kalau Tuhan berdaulat, jadi kehendak dia. Saudara. Kehilangan. Kita pernah menghadapi kehilangan apa di sini? Kehilangan? Kehilangan handphone sering ya. Kehilangan apa? Kehilangan duit, hilang pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan anak, you name it. Kita semua pernah mengalami nggak enak gitu saudara, nggak enak. Sebagai konsekuensi manusia sudah jatuh di dalam dosa. Kita mengalami kehilangan itu. Kehilangan mengajarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat yang aman untuk selama-lamanya kita hidup. Karena semua sementara. Maka waktu kita belajar mengatasi kehilangan, justru kita akan jauh lebih dipersiapkan lebih baik. Nah, di dalam kehilangan ternyata saya pelajarin ada hal yang baik. Yang pertama dalam kehilangan kita belajar apa hubungannya itu sesuatu atau benda atau orang itu nilainya gimana kita tahu setelah kita kehilangan. Misalnya saudara kehilangan handphone. Itu rasa nyeseknya, rasa sakitnya itu membuktikan berapa dekat ikatan saudara sama handphone itu. Tapi ada orang hilang handphone, ya udahlah baru hilang 1 gue ada 10 kok.
It doesn't matter gitu loh. Hilang-hilang aja, enggak hilang. Tapi ada orang hilang, aduh ada rahasia saya di situ. Ada password saya, ada bank account saya, semuanya itu di situ. Hilang handphone kayak saya, seperti dia kehilangan setengah nyawanya. Itu berarti kehilangan itu merasakan betapa hubungan kita tuh dekat sama handphone itu. Ada orang kehilangan binatang kesayangan nih. Dulu saya punya tetangga, dia punya kelinci, saya ingat banget waktu saya masih teenager. Anak perempuan tetangganya itu saudara. Dia kehilangan kelinci, kelincinya mati. Nangis berhari-hari. Meraung-raung, saya tanya kenapa sih nangis. Dia kehilangan kelinci, dia nangis. Saya cuma bilang begini, ya baru kelinci nangis. Saya gak ngerti loh saudara. Tapi dia ngerti betapa kelinci itu berharga buat dia. Tapi buat saya, ya kelinci, beli aja lagi banyak kok. Apa bedanya gitu saudara? Karena saya gak punya hubungan sama kelinci itu. Dia mau mati, dia mau apa kek. Gak ada hubungan, saya gak merasa kehilangan. Tapi orang itu tetangga saya begitu kehilangan. Kenapa? Ada ikatan. Itu yang pertama kita belajar. Jadi begitu kehilangan baru kita tahu dekat atau enggak. Ada yang pasangannya hilang, dia bersuka cita gitu. Haleluya, puji Tuhan, dia hilang. Artinya dia gak punya ikatan gitu saudara. Hilang ya hilang aja udah. Ya, gak ada ikatan, tapi begitu dia hilang dia merasakan gitu. Itu berarti hubungan itu deket banget gitu. Sampai ada yang masuk peti gitu, sampai dia mau loncat juga ke dalam, artinya udah deket banget gitu. Dia mati, gue pengen mati lah gitu kurang lebih. Berarti begitu dekat sekali saudara. Itu kehilangan, baru kita tahu tuh kedekatannya seberapa. Ada hubungan di situ nilai. Yang pertama. Yang kedua kehilangan kita belajar betapa kekuatan kita juga diuji. Ayub kehilangan hartanya. Dia kehilangan anaknya. Bahkan dia kehilangan istrinya. Dia kehilangan kesehatannya. Tapi dia hanya berkata begini, Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Tapi orang di sekitar dia bilang, lu bego banget sih. Udah hilang semuanya masih memuji Tuhan. Karena orang itu gak ngerti. Banyak juga kita bisa gak ngerti. Ada orang kehilangan handphone. Dia bisa hilang Tuhan di dalam hidup dia. Dia bilang, Tuhan kalau gak balikin handphone gue Tuhan. Gue gak bakal ke gereja lagi. Gue gak bakal menyembah Tuhan lagi. Masa Tuhan gak mampu mengembalikan handphone saya? Kalau Tuhan berkuasa, kalau Tuhan powerful, balikan handphone saya. Saya gak bisa ngerti Tuhan. Mengapa handphone saya hilang? Hilang bukan di diskotik, hilang bukan di supermarket, hilang di gereja waktu saya doa. Orang handphone saya taruh di sebelah kanan, begitu doa amin, mengalami pengangkatan handphone itu sudah. Hilang. Kita lebih sakit hati loh saudara, hilang itu di gereja gitu loh. Kan ini tempat holy place. Kenapa bisa hilang di gereja? Kita gak bisa ngerti loh. Wah kita bisa sakit hati itu saudara. Kita pikir tuh orang gereja tuh malaikat semua gitu. Totalnya sikat juga handphone saudara. Itu menggambarkan betapa kuatnya dia tuh. Lo handphone aja masih disamain nilainya sama Tuhan. Hilang handphone, hilang Tuhan tuh. Kamu samain kekuatan hubungan sama Tuhan dengan senilai handphone. Semurah itu Tuhan. Itu kedua menggambarkan hilang. Kita bisa lihat kekuatannya apa kita. Maka manusia itu saudara setelah di dalam dunia psikologi itu memperingatkan kita. Manusia itu kekuatannya terbatas. Pernah ada satu orang menyelidikin begini. Manusia itu punya kekuatan tergantung nilai-nilai yang poin pertama tadi. Hidupnya itu apa? Misalnya dia berkata begini. Ini cepat aja supaya cepat. Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Saudara saya bisa kasih kertas isi apa yang paling berharga dalam hidupmu. Tulis nomor 1. Ada yang bilang pasangan saya. Dia segala-galanya buat saya. Dia soulmate saya. Itu berharga. Nilainya berapa? 100. Apa yang kedua paling berharga? Anak misalnya. Anak nilainya 50. Yang ketiga apa yang paling berharga? Rumah. Rumah misalnya nilainya 25. Lalu ada lagi yang keempat. Anjing. Yang kelima deposito. Keenam. Nilai itu semua itu. Itulah nilai-nilai saudara. Jadi pendek cerita gini. Psikologi itu ngomong begini. Manusia itu kuatnya itu seperti tali ini nih saudara. Tali ini kekuatannya katakan 125. Kalau lebih dari 125 dia putus. Nah dalam hidup tadi nilai pasangan kita berapa? 100. Lalu sekarang pasangan kita meninggal. Berarti tekanan hidup kita berapa? 100.
Pusing nggak? Pusing loh saudara. Kekuatannya berapa? 125. Tekanannya 100 berat loh saudara. Makanya dia kalau nggak kuat tadi dia bisa ke diskotik, dia bisa mabuk-mabukan, dia bisa narkoba. Karena pusing banget. Nggak bisa gue hidup tanpa pasangan. Itu berarti betapa bernilainya pasangan. Bebannya 100. Itu lagi-lagi begini, kan lagi pusing-pusing, berantem terus sama anaknya. Anaknya nggak mau ngerti, ribut ya. Pokoknya papanya setelah kehilangan pasangannya ini, bisa mamanya, bisa papanya. Wah pokoknya anaknya jadi hubungannya galau. Anaknya kabur keluar dari rumah. Gue nggak bisa hidup di rumah seperti ini kayak neraka. Setelah papa kehilangan mamaku, papa jadi setengah gila gini. Lari juga anaknya. Lalu bapaknya kehilangan anak, nilainya berapa? Tadi berapa yang cepet? Nilainya berapa anaknya? 50. Jadi tekanannya berapa sekarang? 150. Kekuatan dia berapa? 125. Ini mau putus di saudara. Itu manusia itu bisa kesakit mental saudara. Nah, kenapa Ayub kuat? Ayub 29 ayat 4 begini saudara. 4 atau 29, 24 sekitar itu. Sejak remaja Ayub bergaul karib dengan Tuhan. Jadi kekuatan Ayub lebih dari 125. Dia sejak remaja bergaul karib dengan Tuhan, dia fellowship, dia menyembah Tuhan, dapat dikasih Tuhan 25 lagi, jadi kekuatannya 150. Dia nyembah lagi dekat sama Tuhan, sampai dia tua kan, sampai dia punya anak, saya punya istri itu benang kekuatan dia tuh saudara, udah gak terbatas gitu. Waktu dia hilang anak, paling putus satu tali, ada tali yang lain saudara. Waktu dia hilang kesehatannya, ada putus satu tali lagi, ada tali kekuatan lain lagi saudara. Dia ditinggalkan istri, dia ada kekuatan lagi tali yang lain. Maka Ayub kuat saudara. Nah sekarang berapa kita kuat di dalam kehidupan kita. Orang-orang maka yang punya Tuhan, dia punya kekuatan yang di luar nalar manusia. Yang ketiga, waktu kita menghadapi kehilangan, orang menghadapi perubahan. Ternyata kehilangan bisa merubah seseorang. Saya kemarin sebentar ngomong sama Pak Gun, dia cerita. Saya kehilangan anak saya, justru saya semakin mencari Tuhan. Salah satu efek dari kehilangan. Saya punya jemaat. Dia kehilangan, belum hampir kehilangan mamanya. Mamanya divonis stadium 4 cancer. Dokter bilang hidupnya gak lama. Anaknya langsung berubah loh saudara. Tadinya pokoknya liar, tadinya pokoknya mabok-mabokan. Hidupnya pokoknya rusak. Tapi sejak dia tahu dia akan kehilangan mamanya, dia mulai berpikir, wow hidup itu begitu singkat. Saya belum berbakti, saya belum buat sesuatu buat mama saya. Kok begitu singkat hidup itu, berubah hidupnya. Jadi dalam kehilangan bisa merubah kita. Sekarang kita uji dalam hidup kita, bagaimana kita mengatasi kehilangan itu. Itu poin yang pertama saudara. Tapi di sini Saul kehilangan keledai karena Tuhan ingin membawa dia ke satu tempat yang dia sebelumnya nggak tahu. Berarti kehilangan bisa membawa kita ke tempat sesuatu yang Tuhan mau. Oke, kita lihat ya. Yang kedua, itu poin yang kedua kita belajar. Sekarang buka 1 Samuel 9 ayat 4 dan 5. 1 Samuel 9 ayat 4 dan 5-nya kita baca ya. Ayat 4-nya nih. Lalu mereka berjalan melalui penggunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisah, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Binyamin, tetapi tidak menemuinya. Ayat 5. Ketika mereka sampai ke tanah Zub, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, marilah kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Dia cari kiri gak ketemu, kanan gak ketemu, ke depan gak ketemu, kiri gak ketemu. Dia putus asa. Poin yang kedua, kalau kita mencari apa yang hilang dalam hidup kita dan kita tidak menemukannya, kita putus asa. Kalau putus asa, saudara mulai kan, cepat pulang. Apalagi dia anak orang kaya, hidup dengan fasilitas. Mau apa-apa tinggal teriak, Bi, Bu, Mbak, Mas. Panggil, bujangnya banyak, lebih dari satu. Orang berada. Tapi keputus asa ini saudara, bisa diatasin. Dia nanti overthinking. Dia mulai overthinking. Overthinking ini memang belum kebablasan. Dia baru overthinkingnya apa? Nanti bapakku ini gak mikirin keledai lagi. Dia memikirkan aku masih baik.
Kalau ini dia tidak bisa atasi nih saudara, dia nanti bisa lebih overthinking yang lain lagi tuh. Orang kalau putus asa tuh yang bahaya tapi overthinkingnya. Sih. Kita bisa disalahin, kok dia nggak peka sih? Semua bisa di blaming gitu saudara. Lama-lama akhirnya gue mengakhiri hidup aja lah. Ngapain gue hidup begini? Itu bahayanya putus asa tuh overthinking ya. Tapi syukurnya dia punya bujang yang baik. Bujang yang baik kenapa? Dia bisa pilih bujang yang baik. Tadi kan disuruh pilih lah. Berarti bapaknya gak putus. Lu pergi aja masih enggak. You pilih aja, ambil salah satu. Artinya bapaknya memberi kebebasan. Nah saya percaya saudara, kebebasan itu diberikan sama Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, disitulah Tuhan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Saya gak percaya controlling. Saya membesarkan anak saya tanpa controlling. Karena saya percaya kalau Tuhan mampu berdaulat, dia mampu merubah anak saya jadi apapun. Tapi buat saya, berikan atmosfer yang baik, tempat yang baik. Bisa sekolah yang baik. Bisa bawa sekolah minggu yang terbaik. Itu tugas kita. Tapi nanti apa? Urusan Tuhan. Banyak orang cuma mau ngatur Tuhan. Orang bilang gini kan, kalau kamu sekalian anak sekolahin ke sekolah yang bagus, orang kaya nanti dapat jodohnya itu orang kaya. Coba deh banyak orang pikir, cari pokoknya sini yang baik. Ya nggak salah juga, tapi jangan mendahului Tuhan. Nah, tugas kita bagi kita mampu sekolah yang baik, kasih yang baik. Tapi tetap berharapnya sama Tuhan. Tapi berapa banyak orang di sekolah yang baik tetap anaknya brengsek. Ya, bapaknya kasih bebas, pilih aja dia. Ya, dia cacip, cup, terbang, kuncup, yang mana saya nggak tahu. Tapi saya di sini tuh yang berdaulat, kok dia bisa pilih bujang yang baik? Bujang yang baiknya apa saudara? Kita lihat yang poin yang ketiga saudara. Lihat poin yang ketiga. Ayat 6. Ya. 1-9 ayat 6. Coba kita lihat ayat 6. Tetapi bujangnya ini tadi dipilih berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin dia dapat memberitahu tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Pilih bujang yang baik, yang tahu ada hamba Tuhan yang luar biasa. Berarti hamba Tuhan ini baik dong, didengar berita-berita baik. Dia gak dengar gosip, dia gak dengar negatif. Dia dengerin tuh, gue rindu juga pengen ketemu hamba Tuhan. Ada orang kesal, hamba Tuhan ini pokoknya luar biasa dah. Dia ngomong apa aja terjadi, saudara dikatakan. Aduh pengen juga ketemu dia ini, cuman kapan nih. Kebetulan dia dipilih sama si Saul. Nemenin cari yang keledai yang hilang. Waktu itu temenin cari, maka waktu Saul putus asa, dia bisa ngomong. Karena dia rindu hatinya pengen ketemu juga. Kayak gini nih. Bisa pas deh saudara. Kira-kira saudara punya pembantu. Saudara capek nih nyari-nyari itu. Nyari apalah. Nyari barang, nyari apa gak ketemu. Pembantu ini kayak so tahu. Nyonya jangan putus asa nyonya. Di sini ada orang pinter. Apa lo kita lagi dalam keadaan capek. Diam lo. Udah pembantu, belagu lagi lo. Kasih advice segala. Gue potong gaji lo. Marah lu kita capek-capek nih pembantu lu tahu apa sih? Udahlah jangan banyak ribut karena begitu. Tapi Saul enggak loh. Nah di sini kita lihat lagi saudara. Saul dia angkat tinggi, dia rendah hati lah. Jadi kita bisa belajar dari kehidupan Saul bagaimana dia bisa naik, bagaimana dia turun. Di sini dia baik banget loh saudara. Dia mau dengar. Jadi lihat anak Tuhan, orang kaya, orang berada, dan firman Tuhan bilang apa? Dia orang yang paling elok, paling ganteng satu negara, satu bangsa. Kalau ada dulu pemilihan Miss Universe gitu saudara, dia udah kepilih gitu loh di dalam hal laki-lakinya gitu. Paling ganteng, itu Alkitab yang ngomong gitu. Coba saudara bayangin, sekarang pembantunya ngomong begitu. Oke, saudara lihatin sekarang ya, lihatin saudara. Dia bisa dengerin bawahannya saudara. Kita lihat yang keempat, poin yang keempat. Ayat yang ke-7 dan ke-8. 7 dan 8. Jawab Saul nih kepada bujangnya itu.
Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Ayat 8. Jawab bujangnya itu pula kepada Saul. Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Coba lihat hati. Bujangnya rendah hati, orang kaya, orang ganteng, mau dengar bujangnya. Dan hatinya baik. Baiknya apa sih? Dia mikirin, kalau kita ketemu hamba Tuhan itu, kita punya apa? Roti aja udah habis kita makan. Makanan udah habis. Minuman juga udah hampir habis, udah keliling-keliling, sekarang gak ketemu. Kalau ngajakin ketemu dia, hatinya baik. Bawa apa nih? Nah saudara, dalam hidup ini saya pelajarin, orang itu ada 3 jenis. Yang pertama giver, suka memberi. Saul ini masuk giver. Maka ketemu orang dia pikirin apa? Gue bawa apa? Nah gereja ini di sini maju. Kalau banyak giver di tempat ini. Oh kita mau kebaktian hari Minggu. Ada ulang tahun gereja. Ada Natal, ada acara apa khusus gereja. Dia akan pikir, gue bisa beli apa buat gereja ya. Gue gak punya apa-apa. Tapi saya punya suara bagus nih. Saya mau sumbang lagu. Nyanyi untuk Tuhan. Karena dia punya talent. Apa aja dia pikirin itu bagaimana saya give. Itu orang giver mikirin beri. Ntar saudara lihat mujizat terjadi. Orang berpikirin give aja ya mujizat terjadi. Ada orang yang kedua namanya matcher. Matchin. Misalnya gini, saudara datang ke gereja nih. Dengan khotbah. Waduh kayaknya khotbah bagus juga nih. Pak Bernard ngajarin healing nih. Gua sakit, doa sembuh. Wow. Dihitungin dia kan matching nih. Matcher. Kalau gua ke dokter $75. Obat, kalau obat nih jenis penyakit ini cukup mahal nih, bisa $50 nih obatnya nih. Ya potong Medicare tinggal 25 gue tambah, 75 tambah 25 100. Pengumuman gereja. Pas Pak Hartono lagi pengumuman bilang, abis ini saudara kita akan ada makan siang, gereja akan siapin ada nasi kuning, ada rendang, ada ayam goreng kuning juga. Saudara mulai berpikir, ayam goreng $5, rendang $5, $10, nasi kuning $5. Ini kalau makan beli $15 nih. Jadi 75 tambah 25 tambah 15, 115. Begitu kantong kolektor dijalin dikasih 115 percis. Jadi saudara ya, itu artinya apa? Dia matching. Ya, orang begini masih bagus nih. Prinsip itu bilang gini, gua gak mau rugiin orang lain, gak mau utang budi orang sama orang lain. Dia kasih segitu, misalnya dia kalau dikasih gift nih, Pak Bernard kasih ulang tahun, kasih gift gitu ya. Ulang dibuka, misalnya dikasih, dia langsung Google berapa harganya. Dia Google, oh jenis speaker ini, merek ini, tipe ini, oh $50. Dia gak pernah lupa loh saudara. Bernard kasih $50. Nanti begitu Bernard ulang tahun, dia cari hadiah yang $50. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, pokoknya mesti matching. Ada yang begitu? Ada. Itu orang yang suka apa? Matcherin dah. Nah, yang kurang bagus yang ketiga, taker. Sukanya mengambil. Makanya saudara kalau perhatiin, saudara pergi ke gereja-gereja, kantong offering itu depannya itu ada jarinya lagi gitu saudara. Nggak bisa tangan, nggak bisa masuk ke dalam. Sebab pengalaman katanya. Orang waktu memberi kantong kolektor, dia bukan memberi kolektor, dia ngambil kolektor. Dia masuk ke dalam tangannya, dia grab, dia ambil gini lagi kan, masuk kantong. Itu orang taker. Makanya di gereja, saudara perhatiin kalau ada kantong kolektor yang zaman dulu itu lama-lama itu pasti berdiri, jadi banyak tangan nggak bisa masuk sampai dalam. Karena apa? Untuk mengatasin orang yang taker. Kalau begitu ada
makan-makan nih. Ya mudah-mudahan gak ada di sini, kalau ada tersinggung lagi. Tapi ya gak apa-apa lah tersinggung dikit. Kalau ada makanan, dia bawa kantong kresek. Dia mau taker. Datang ambil anggur satu di piringnya, satu kresek. Satu lumpia ke piringnya, satu kresek. Gimana gitu saudara. Makanya yang bawa ambil makan di tas gede, ibu hati-hati tuh dari. Yang ketiga saudara, taker. Dia nggak mikirin giver, dia nggak mikirin matcher, dia mikirin punya taker. Tapi yang luar biasa Saul ini giver. Saudara orang giver, saudara berarti gini. Orang giver tuh gini, dia kenapa dia melihat mujizat saudara? Karena firman Tuhan bilang begini, ada orang menabur hartanya, tapi dia tidak kekurangan. Tapi ada orang iritnya setengah mati. Pagi supermi, siang supermi, dinner supermi, dia pikir jadi Superman. Enggak juga saudara. Hidupnya susah, ini apa? Sakit datang, uangnya habis di penyakitnya. Nah kita mau kekurangan dia. Tapi kalau orang dipikir baik, giver, saudara coba lihat ya, mujizat ayat 8 bilang gini. Jawab bujangnya itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu mujizat gak? Mujizat buat saya. Karena bujangnya juga pikir-pikir, ada apa ya? Iya betul, roti kagak ada. Gue kantuk, kok bisa ada ya? Gue juga bingung nih. 1/4 dari mana nih? Biasanya kalau sisa lebih, ditanya ada lebih gak? Mana? Hitungan dia balik. Ini kok bisa ada lebih deh? 1/4 dari mana? Dia gorok kepala, dia pikir. Dari mana nih? Udah, gue gak pikirin dari mana. Yang penting supaya ketemu hamba ini. Tuhan, ternyata aku rogoh di kantong ada 1/4 sikal perak ini. Jadi kalau kita beri, alam sekeliling kita tuh Tuhan dengar. Ada jalan untuk orang memberi. Baik. Mainin Tuhan udah. Pas gereja hari ini kita 31 tahun. Pas hari ini ulang tahun nih. Saya sengaja gak ada di gereja. Kabur. Kenapa? Karena umur 30 tahun itu. Satu saat saya lagi duduk di gereja nih. Di Perth nih lagi duduk di sini. Pas lagi ada pengumuman itu. Kayaknya ada angka 30 gitu gereja itu udah 30 tahun. Kayak Tuhan gerakin saya. You riset coba. 30 itu apa artinya di dalam Alkitab. Cepet aja riset kan sekarang ada AI ada apa segala. Apa artinya 30 di dalam Alkitab. Dia keluar bilang ini 30 artinya kedewasaan. Dan siap melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Nah makanya dia udah 30 kan saya udah 31 pas pecah telur kan 31. Makanya ulang tahun pertama kalinya saya gak hadir. Karena saya bilang gereja ini tetap mesti ada saya gak ada saya dia harus jalan. Jadi pokoknya saya ada di sini ulang tahun. Jadi ada mujizat saudara kalau saudara ada kemauan dulu aja akan terbuka jalan. Saudara. Jadi selama saya udah 30 dan 31 tahun saya melihat tangan Tuhan tuh kalau orang kalau mau memberi ya. Kan hidup saya tuh di dalam kehidupan saya ada duit lumayan royal lah gitu saudara. Kasih Tuhan suruh kasih aja. Tapi saya gak pernah kekurangan saudara. Dan itu terbukti gak pernah kekurangan. Tapi kalau saudara punya niat baik ya, ada aja, pokoknya ada aja. Gak tahu duit dari mana, gak tahu datang apa. Saya karena mengembalakan di gereja, kita punya properti di City, di CBD loh. Itu lunas gak ada utang. Itu betul-betul di CBD, saudara keluar tuh udah kirinya mall-mall semua. Lalu kita di shot lagi, ada tanah 3.000 meter. Baru selesai. Bukan pembangunan, kita renovasi gitu. Hallnya udah jadi, kafenya udah jadi. Ya, ada beberapa yang udah pergi, udah lihat. Saudara. Itu saya juga kadang-kadang kalau berpikir itu bingung sendiri. Itu duit dari mana gitu loh saudara. Kalau lihat offering gemeter. Nggak match gitu loh, di match ini nggak match. Ini gimana? Saya percaya itu loh saudara. Kami kita punya niat baik. Amin. Biar gereja juga mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kita lihat ke depan, pokoknya gak tahu saya sih punya iman sebelum 10 tahun gereja IFC di sini dia punya gedung.
Dari mana? Nggak tahu. Mulai dari mana? Mulai kita giver aja dulu. Kecil. Benar, coba. Semakin mujizat gereja. Dan dalam hidup kita. Nggak tahu. Nggak ngerti. Tuhan beda dengan cara menghitung kita. Itu ya, lihat yang keempat. Saul giver. Sekarang yang kelima, poin yang kelima. Lihat. 9 dan 10. 9 dan 10 ya. Kita lihat sekarang. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebut dahulu pelihat. Ayat 10, kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi, maka pergilah mereka ke kota di tempat abdi Allah itu ada. Dan mereka sepakat. Saudara lihat di sini saudara, Saul hatinya baik, ketemu orang baik, saudara. Jadi artinya begini, saudara. Saya percaya begini, kalau tuannya baik, dia dapat pengerja yang baik. Karena kamu dipanggil jadi terang dan garam. Pegawai yang tidak baik menjadi baik. Dan sebaliknya, kamu punya tuan, bos yang jahat, tapi karena engkau baik jadi terang dan garam, maka bosmu juga ketularan baiknya. Ada nggak bos dirubah sama pegawainya? Ada. Salah contohnya Saul nih kan sekarang. Yang tadi mau putus asa. Jadi mereka menebar serat terang sama terang, garam sama garam. Rencana Tuhan lebih terjadi lagi, saudara. Maka pikiranmu baik. Kenapa Saul mulai berpikir baik, menabur yang baik, dia mendapatkan hal yang baik. Yang keenam ini yang luar biasa, saudara. Langsung kita lengkap 14, 15, 16. Coba lihat. Setelah mau ketemu nih, oke kita setuju ya, deal. Kita cari hamba Tuhan ini, saudara. Lihat, saudara, yang berikutnya, saudara ya. Ayatnya yang ke-14, kita mulai baca. Maka naiklah mereka ke kota. Siapa mereka ini tadi ya? Saul dan bujang itu naik ke kota. Dan ketika mereka masuk kota, Samuel berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Wow. Artinya gini, saudara. Kita kepapasan dengan siapa, bam gitu dengan seseorang, Tuhan bisa atur. Jadi betul-betul hidup kita di tangan Tuhan. Dia bisa gerakin siapa untuk ketemu siapa, di mana itu ketemu. Kenapa begitu? Coba lihat ayat berikutnya, 15-nya. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul. Jadi Saul belum datang, Tuhan udah atur. Ngomong sama si Samuel. Ayat 16. Besok nih, waktu kamu mau keluar kota, kira-kira waktu ini, ya siang hari seperti ini, kayak gini nih ya, aku akan menyuruh kepadamu. Aku menyuruh. Coba lihat, aku menyuruh. Dia yang perintahkan, dia yang atur, Saul dan bujangnya menempuh jalan itu. Mungkin ada jalan yang lain, saudara. Ada jalan di kanannya, ada jalan. Mungkin bisa jalan muter yang lain. Tapi aku suruh. Pokoknya aku atur. Dia jalan di sini, kamu keluar dari situ. Nanti kamu akan ketemu nih menyuruh kepadamu seorang laki-laki, spesifik laki-laki. Dan jelas orang laki-laki itu dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku. Yaitu Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu. Karena teriakanlah sampai ke padaku. Gila Tuhan. Diatur sedemikian rupa. Gak main-main loh saudara. Bisa waktunya pas. Satu keluar, satu mau masuk. Papasan. Dan begitu papasan, Samuel berasa dalam rohnya. Ingat kemarin aku ngomong, kamu mesti ngurapin seorang laki-laki dari Benyamin. Nih, orang itu lihat tuh, approach kamu tuh di jalan tuh. Itu dia tuh. Berhentiin aja. Urapi dia jadi raja. Wow. Gila gak saudara? Gak main-main tuh. Tuhan atur semua. Sebelumnya dia ngomong dulu sama Samuel. Jadi dia atur sedemikian rupa. Makanya saya banyak belajar tahun ini. Berani kita melepaskan. Saya pernah terus datang hotband, datang melepaskan. Dan banyak khotbah.
Saya diajari Tuhan untuk berani melepaskan. Belajar melepaskan dari Musa. Bagaimana mujizat itu terjadi. Waktu Musa bayinya itu dilepaskan di sungai Nil. Mulai itu mujizat terjadi kan, ketemu putri Firaun. Diangkat, mamanya yang datang, mamanya dibayar, digaji. Itu berani melepaskan. Nah, saya sekarang belajar berani untuk melepaskan schedule. Coba tahun ini tahun ini saya nggak bikin jadwal apa-apa. Biasanya kalau setahun saya mau khotbah di mana udah ada yang mengundang sini apa gitu, saya bikin yang saya ini, atau saya mau pergi atau saya hubungin teman-teman saya bisa khotbah di Indonesia di tempat yang saya mau khotbah. Tapi tahun ini saya nggak punya schedule. Terserah aja. Pokoknya pas datang kota itu ketemu orang, lu ada di Jakarta mau khotbah nggak? Minggu bisa? Ayo iya khotbah. Kalau enggak ya udah nggak khotbah. Jadi enak gitu sebenarnya dilepasin bebannya gitu. Kalau enggak pendeta itu juga bisa jadi budak khotbah gitu. Tiap minggu tuh harus khotbah. Kalau nggak khotbah tuh gatel mulutnya saudara. Saya belajar melepaskan itu loh saudara. Udah santai aja. Jadi kayaknya nggak ada beban gitu. Kalau saya kan kadang-kadang pelayanan di satu tempat misalnya pagi-pagi tuh jam 6 udah dijemput gitu. Waduh agak enak banget gitu. Pagi-pagi udah dijemput, mesti khotbah 5 schedule gitu. Jadi saudara kadang-kadang nggak feel lagi loh. Khotbah tuh nggak ada feel-nya lagi gitu. Udah tahun ini lepasin gitu. Sama seperti saudara baru akhir tahun kan. Baru kita lewatin tahun 2024. Siapa yang di akhir tahun kemarin bikin resolusi? Tuhan 2025 saya berjanji saya baca Alkitab Tuhan. Satu hari, mungkin 1 pasal, 2 pasal. Saudara janjilah baca gitu. Tuhan saya turunin berat kilo saya 5 kilogram Tuhan. Tuhan saya janji, saya diet Tuhan ini Tuhan saya janji gitu. Dan baru minggu ke-1 semangat. Minggu kedua setengah semangat. Minggu ketiga hilang. Ada yang begitu? Menurut survei. Apa yang kita resolusikan di akhir tahun itu 95% dia gagal. Hanya 5% yang berhasil. Kadang-kadang kita punya target itu bagus. Tapi kadang-kadang kita gak mengizinkan memberi space lagi sama Tuhan. Makanya saya diajar tahun ini lepasin, kosong aja. Karena otak kita udah penuh teologi ini. Orang khotbah ini sesat nih. Orang statement ini lagi kayaknya gak cocok dengan teori ini. Mati loh saudara. Udah lepasin aja belajar. Udah makanya waktu lepasin gitu. Dia Tuhan ketemuin siapa. Papa hari ini saya bisa khotbah sini oke. Kayak kemarin tanggal 9 saya ingat tuh 9 Februari. Jadwal saya kosong. Teman ngomong. Kamu saya bilang tanggal 9 saya kosong. Aduh sorry tanggal 9 saya gak bisa. Udah ada tamu. Ya udah gampang gak ada tamu. Tenang aja. Ada satu lagi nanya, ada saya tanggal 9 kosong. Aduh gak bisa tanggal 9 juga kita gak bisa ada acaranya. Ya udah. Gue gak gatel khotbah kok. It's okay. Tapi teman saya yang tiba-tiba bilang ada tamu. Tamunya cancel batal. Bukan dia yang cancel loh. Tamunya sendiri bisa ngomong. Saya cancel. Dia ngomong, itu tamunya tiba-tiba dia cancel sendiri. Kamu tanggal 9 masih kosong. Ya udah khotbah sini. Ya oke siap bos. Udah saya khotbah di gereja deh. Cuma satu saya khotbah dia Tuhan kasih saya satu pelajaran. Dengerin kesaksian dia. Ternyata hamba Tuhan ini teman saya, teman kuliah. Dia merintis di satu tempat yang daerahnya fanatik. Radikal. Pokoknya gereja gak pernah ada di daerah itu. Wah kan menarik itu. Saya datang tuh dalam saudara tempatnya. Dek masuk situ. Bangunannya mulai bagus sudah gede loh saudara. Tadinya ada 2000 meter gede tempat parkirnya ada. Tempat sekolah minggu. Pokoknya proper gereja gitu. Saya tanya. Kan dulu 15 tahun lalu saya khotbah di sini ini masih setengah gereja nggak bener gitu saudara. Gerejanya pakai seng-seng lah, nggak bagus itu. Kok bisa begini? Dulu saya nggak tanya gitu. Kayak hari itu tuh tanggal 9 tuh saya dengerin dia ngomong gitu. Saya kasih lihat kamu ya kan belum kasih lihat tanah kosong. Dibawa saya ke belakang ini ada tanah kosong 300 meter. Dia kasih lihat. Masuknya ke belakang gereja dia jalan kecil gini nih. Ke belakang dia ada fotonya itu. Dia ada 2 kuburan. Di belakang gereja ada kuburan. Nah ini tuan tanah dulu di sini katanya. Nah jadi kan orang Chinese itu pinter kan. Makanya sekarang Trump ngadepin Chinese bingung dia. Chinese itu smart.
Dia nggak peduli mau perang apa, yang penting cuan. Cuan. Yang di otak itu cuan. Makanya orang-orang Cina itu ekonominya bagus sampai cuan terus. Dia pikirin gini, dia ada tuan tanah, tanahnya gede di situ. Dia lama-lama kan anaknya tambah bagus, pendidikan makmur, nggak mau lagi tinggal di situ. Itu kayak kampung gitu loh. Saya nggak sebutin daerahnya. Agak kampung betul-betul. Tapi dia pikirin dia juga nggak mau tinggalin kuburan orang tuanya tanpa jejak, kan orang Chinese itu menghormatin salah satu kuburan. Ini gimana caranya? Dia nggak habis akal tadi itu. Kebetulan dia punya jalur apa, ketemulah teman saya ini. Dia bilang, mau nggak kamu saya kasih tanah 500 meter buat kamu diriin gereja. Dia bilang kalau dikasih mau lah, gue kagak ada jemaat, kagak ada duit, nggak bisa beli. Dia dikasih 500, pas di belakangnya 300 meter itu kuburan. Jadi yang kasih itu dengan juga punya motivasi. Gue kasih lu gereja jagain kuburan mama papa gue. Ya tadi cuannya dia gak mau rugi gitu kan. Kasih 500. Tapi dari 500 itu dia setia. Dia bangunlah gubuk itu saudara. Anak-anak sekolah minggu mulai diambil, diinjilin satu-satu, menang berhasil. Sampai 30 tahun kemudian gereja bagus berdiri, tanahnya udah tambah lagi jadi sampai 2000 meter. Tuhan hanya kayak kasih saya ide gini. Orang ini setia dan dia konsisten. Dikasih gubuk, dia setia. Dia gak lari tinggalin. Dan 30 tahun dia tanam, dia siramin, sekarang berbuah hasil. Jemaatnya udah pakai mobil, sekarang datang. Dan di daerah itu fanatik. Gak pernah ada gereja berdiri, tapi dia bisa berdiri. Kenapa? Karena orang Chinese itu. Biasanya kalau orang Chinese, pengusaha kaya dikenal kan, jawara-jawara, preman-preman semua. Lu jangan ganggu ya gereja ini, jagain kuburan gue. Tenang, saudara. Kalau Tuhan mau gerejanya ada di situ, dia bisa pakai segala cara. Jadi dia berpapasan dengan orang Chinese yang kaya itu, gereja Tuhan jadi, rencana Tuhan jadi. Jadi kalau Tuhan mau rencananya terjadi dalam hidup kita diizin berpapasan dengan siapapun, jadi. Jadi belajar hidup kita menyerahkan di dalam tangan dia aman, saudara. Yang terakhir, ayat 7 ayat 17 ya saudara. Ketika Samuel melihat Saul, wah dia lihat ini nih orang yang Tuhan ngomong kemarin nih saudara. Dia udah gak tahan lagi, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebut kepadamu itu, orang ini akan memegang tabut pemerintahan raja umatku. Udah diurapin saudara. Hebat ya? Hebat. Artinya kita belajar apa? Dari kehilangan keledai, Tuhan membawa Saul naik taktanya saudara. Pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu mau mengangkat kita lebih tinggi ke takhta. Supaya di takhta itu kita bisa menjadi terang dan garam. Di takhta itu kita bisa bersaksi siapa Tuhan. Di takhta itu Tuhanlah yang mengangkat saya. Dan bukan karena saya hebat, bukan saya pintar. Tapi semua karena Tuhan. Masalahnya kecil hanya gara-gara kehilangan keledai. Aku jadi raja. Siapa yang mau kehilangan Tesla lalu jadi raja? Sudah jadi gubernur sini. Mau kan? Jadi artinya Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Maka hari ini kita belajar memuji, menyembah, percaya kepada Tuhan. Hidupku di tangan-Mu. Kita berdoa.